Shalom Christ-like people, mari kita simak informasi Warta Jemaat minggu ini. Mari bersama melakukan disiplin rohani dengan mengikuti aksi 40 hari gugur bersama. Aksi 40 hari gugur bersama dapat diikuti dengan cara mengunduh pohon pada tautan yang tertera di layar, melakukan aktivitas disiplin rohani dengan daftar disiplin rohani pada pohon yang telah diunduh, mengunggah foto disiplin rohani pada Instagram Stories dengan menandai akun Instagram @gkimanyar dan memasang hashtag 40 hari gugur bersama agar dapat direpost oleh akun Instagram resmi GKI Manyar. Mulai hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Komisi Senior akan mengadakan senam bersama dan dipimpin oleh instruktur senam. Kegiatan ini diadakan di GSG Lantai 1 GKI Manyar dan akan diadakan secara rutin setiap minggunya di hari yang sama. Christ-like people, jangan dilewatkan ya. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan buku kehidupan jemaat GKI Manyar tahun 2022 dalam versi cetak, dapat mendaftarkan diri ke kantor gereja di nomor 031 594 0669. Pendaftaran ini akan dibuka hingga tanggal 12 Maret 2023. Sekian informasi Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, mungkin teman-teman yang duduk di belakang boleh mengisi kekosongan kursi yang di depan yuk, biar semakin mendekat, semakin merapat. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah mau maju. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau ajak saudara sekalian untuk tunduk kepala sejenak. Mari kita bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Tuhan tilik satu persatu hati kami boleh fokus hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan, semoga boleh berkumpul dengan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin ibadah KPR Pemuda kali ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Baik. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita menaikkan satu pujian dari KJ 355 sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas hari yang baru ini. Kita boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan, merasakan panggilan Tuhan. Yuk, katakan Yesus memanggil. Yuk saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bait yang pertama, katakan Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat tegak. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah. Katakan sungguh nanti kita akan senang. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang. Kita pujikan bait yang kedua. Katakan, hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Katakan sungguh nanti kita. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang. Sekali lagi katakan, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Persilakan duduk. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang. Boleh menempati kursi-kursi yang masih kosong. Baik, saya mau ngajak saudara sekalian untuk kita bersama-sama mau merenungi ibadah kita di pagi hari ini. Yang mengambil tema Leader in Christ. Saya mau mengajak saudara sekalian untuk lebih fokus lagi. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau bertumbuh bersama dalam karakter Kristus, menjadi murid, menjadi teladan bagi diri sendiri maupun sesama kita. Saya ajak saudara sekalian untuk tunduk kepala sejenak. Yuk, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Memohon ampun setiap kesalahan mungkin yang sengaja maupun enggak sengaja, atau akhir-akhir ini mungkin merasa jauh daripada Tuhan, atau akhir-akhir ini sibuk dengan urusan aktivitas duniawi,
pekerjaan, sampai lupa dengan Tuhan. Mungkin kita terlalu asik dengan dunia kita sendiri sampai kita melupakan bahwa kita memiliki Allah yang menjadi tempat untuk bersandar kita. Mungkin kita sering merasa diri ini hebat tanpa mendengarkan masukan dari orang lain. Padahal mungkin Tuhan kirimkan orang tersebut untuk mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Saya mau ajak saudara sekalian boleh mengalihkan setiap hati dan pikiran kepada Tuhan pribadi masing pribadi. Tanpa kita sadari, dimanapun kita berada, meskipun kita sering lupa dengan Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengingat, melindungi kita, walaupun kita memiliki banyak kesalahan, banyak kekurangan, tetapi Tuhan bersedia mengampuni setiap dosa kita. Walau setiap dosa kita merah baik kain kesumba, tetapi Tuhan menjadikannya menjadi putih, seputih bulu domba. Mari sama-sama kita serukan, kita pujikan, kita katakan bahwa Engkau mengampuniku seperti seputih bulu domba. Sama-sama. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Sama-sama pujikan, katakan, tak kau hapuskan namaku dari setiap kehidupan. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya. Sama-sama katakan, Engkau Allah yang tiada lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari saya ajak saudara sekalian untuk lebih dalam lagi kita pujikan lagu ini. Katakan sama-sama. Tak kau lupakan diriku. Kita mau mengingat bahwa kita hanyalah debu. Ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Sekali lagi katakan, tak kau hapuskan namaku. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Thank you.
katakan bahwa Engkau Allah yang tiada mengingat lagi. Sama-sama pujikan. Boleh dengan bangkit berdiri kita sama-sama katakan. Kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh bersama-sama atas setiap pengampunan dosa kami. Engkau boleh memutihkan seputih bulu domba Tuhan. Kami yang percaya, kami yang telah Engkau ampuni, boleh sama-sama kita berkata amin. Oke, kita akan menerima berita anugerah. Pagi ini terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yes, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yuk, boleh salam kanan kirinya, mungkin katakan bahwa Allah itu baik. Karena Allah senantiasa mengampuni setiap dosa kita. Allah itu setia, yes. Thank you. Yuk, mari kita boleh bersama-sama menerima sabda Tuhan. Kita boleh diampuni. Kita mau katakan bahwa kita nggak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Boleh kita sama-sama serukan bahwa denganmu Tuhan kita pasti bisa. Kita pujikan lagu denganmu Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Mari sama-sama kita boleh katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yes, Yesus yang pegang setiap hidup kita. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkah. Katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, bukan berjalan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Boleh bertepuk tangan bersukacita. Sama-sama kita pujikan. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yes, Yesus yang pegang setiap hidup kita. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Yesus yang menuntun setiap langkah. Katakan, Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Dari kemu
katakan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan. Sekali lagi kita pujikan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau Tuhan, ku kan berjalan. Kuasa-Mu Sama-sama serukan. bagiku senantiasa. Yes, ini kau Tuhan. Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sama Haleluya, boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat. Thank you, boleh duduk kembali. Sungguh luar biasa ya, teman-teman. Cukup bersuka cita kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan dengan menaikkan satu pujian, bahwa kita hidup karena percaya bahwa Tuhan yang setia memimpin, Dialah leader di setiap hidup kita. Kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Mari kita pujikan. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku Tuhan hanya Pengharapanku kepadamu Tuhan. selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku Semuanya dalam genggaman-Mu Tuhan. Katakan bahwa kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes. Ku terima Kami mau terima setiap sabda kebenaran-Mu Tuhan. kemenangan dari Mari kita pujikan lebih dalam lagi. Katakan, Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. yes. Pengharapanku Thank you Jesus. selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Katakan, Dalam kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
katakan bahwa Tuhan kita sungguhlah besar. Sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama mau katakan, ku terima sekarang Tuhan. Sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Cara terbaik untuk kami terus bertumbuh adalah dengan menempatkan diri kami sebagai murid. Karena Engkau adalah Sang Guru sejati bagi setiap kami. Kemurahan dan kebaikan-Mu menguasai setiap kami. Bahkan kami dikepung dengan cinta yang begitu besar, sehingga atas anugerah-Mu lah kami dapat hidup sampai hari ini. Maka apabila Engkau mengizinkan segala sesuatu hadiri dalam kehidupan kami, entah itu suka, entah itu duka, semua datangnya daripada Tuhan. Maka biarlah dari kemurahan-Mu, kami semakin belajar tentang firman-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami tatkala kami akan membaca Alkitab kami, sehingga apa yang kami baca bukan hanya sekedar informasi yang baik, namun yang kami baca juga mengubah arah hidup kami, karena di sana ada firman-Mu yang hidup. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita membuka satu bagian kitab suci, yaitu Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 5, ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Matius pasal 5, ayat 13 hingga yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara dan melakukan dengan setia. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Terima kasih untuk para pelayan yang boleh memimpin ibadah kita menjadi lebih indah. Nah, Shalom saudara, salam kenal dari saya yang mungkin baru pertama kali berhadapan dengan saudara-saudara. Konon katanya tidak kenal maka tidak sayang, betul ya? Sekalipun semakin kenal biasanya semakin kurang ajar. Biasanya begitu, gitu kan? Makanya kalau sama-sama teman pelayan
Kalau awal-awal masih perkenalan, masih jaim, tapi begitu kenal sudah punya panggilan masing-masing. Nah, saudara, saya Pendeta Yoses Reson Suwiknyo, saya pendeta jemaat di GKI Sidoarjo. Jadi kalau saudara mampir ke Sidoarjo, terus Anda ingin bertemu dengan saya, begitu, atau di tengah jalan saudara ketemu saya, sapalah saya. Siapa tahu saya bermurah hati mentraktir kalian. Jadi kalau ketemu di jalan, entah di mall, di sawah, di pinggir jalan, dimanapun lah, sapalah saya. Dan kalau saudara berkata, saya pemuda remaja GKI Manyar, Pak, dulu pernah berkhotbah. Apalagi kalau saudara ingat khotbah saya pada waktu misal saya khotbah, oh Anda akan dapat lebih banyak. Wah, begitu ya. Nah ini perkenalan saja, jadi senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Nah hari ini kita bicara soal leader in Christ. Pemimpin di dalam Kristus. John Maxwell, saudara, pernah berkata demikian. Hidup yang tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Jadi John Maxwell bilang hidup yang tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Dan ini pukulan telak bagi kita kalau kita selalu hidup ingin untuk diri kita sendiri. Dalam fase pertumbuhan atau perkembangan kehidupan orang gitu ya, memang ada kalanya kita harus concern untuk diri kita sendiri. Ada bagian-bagian di mana kita mengerjakan bagian kita sendiri. Kita tidak perlu mempedulikan orang lain karena kita berusaha untuk mandiri. Fase-fase itu mungkin terjadi ketika kita masih SD ataupun kemudian kita menginjak remaja dan itu sedemikian kuat melekat dalam hidup kita. Ketika kita, saya tidak tahu di sini paling muda kelas berapa ya? 3 SMP ada? Yang 3 SMP? Oke, ada. Kelas 2 SMP ada? Enggak ada. SMA, yang SMA? Yang SMA kelas 10, 11, 12. Yang kuliah? Yang sudah disebut maha. Jadi di dunia ini gelar maha cuma 2, mahasiswa dan maha kuasa dan lainnya hanya Tuhan. Jadilah bersyukurlah kalian yang sudah mencapai puncak mahasiswa gitu ya. Karena di sanalah Anda menjadi puncak tertinggi di kalangan siswa, tapi tuntutannya juga lebih besar. Nah saudara, ketika kita hidup, terus kemudian kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, lalu kita berusaha mandiri karena kita sejak kecil kemudian dididik, kamu sudah gede, kamu sudah bisa mandiri, dan kemudian itu membawa effort besar dalam hidup kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup yang pokoknya terkait dengan hidup saya, itu tidak salah. Tetapi hidup tidak berhenti pada diri sendiri. Hidup harus berdampak bagi yang lain. Hidup juga harus mempengaruhi, punya dampak bagi kehidupan bersama. Kalau Anda sebagai anak, kalau saudara sebagai anak hidup untuk diri Anda sendiri, Anda tidak memiliki dampak dalam kehidupan keluarga, mungkin Anda menjadi benalu di tengah keluarga. Anda harus punya kontribusi di tengah keluarga, apapun itu. Entah Anda menerima tamu ketika ada tamu datang, terus Anda mempersilahkan masuk, sekalipun tamu itu mencari orang tua Anda, itu kontribusi. Anda membersihkan rumah, Anda mengambil bagian di dalam kehidupan rumah, Anda memiliki kontribusi, Anda punya dampak. Jadi Anda bangun pagi sampai tertidur pada malam hari bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Anda mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Nah hidup yang seperti ini bagi John Maxwell, hidup yang layak untuk dihidupi. Tapi kalau tidak, wah itu kayak zombie. Tahu zombie ya saudara ya? Ya dia hanya makan-makan dan makan, dia nggak butuh yang lain gitu ya. Dia butuh makan pokoknya, hanya kebutuhannya sendiri. Maka John Maxwell bilang hidup yang tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Nah kita menuju pada bacaan kita di Injil Matius, saudara, Matius pasal 5.
Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 itu menjadi salah satu bagian di dalam khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit. Jadi kalau saudara buka Alkitab saudara, entah di Alkitab fisik ataupun gadget saudara, Anda buka Matius pasal 5, saudara akan tahu bahwa pasal 5 sampai 7 itu ada judul besar gitu ya. Khotbah di bukit gitu ya. Dan khotbah di bukit ini hanya muncul di Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, menarik. Di kitab suci kita ada 4 Injil, tapi bicara soal konsep berbahagialah gitu ya, itu hanya di Injil Matius dan Lukas. Nah, saya mengajak untuk saudara membuka Alkitab. Coba buka Matius pasal 5, saudara. Saudara buka Matius pasal 5 ya. Kalau kita tadi kan baca di ayat 13 gitu kan ya. Itu kan bicara ucapannya Yesus tentang berbahagialah mulai dari ayat 3 sampai ayat 12, Anda bisa scrolling gitu ya. Terus ayat 13 sampai 16 itu masih lanjutan tentang ucapan Yesus begitu. Nah, yang ingin saya soroti adalah Anda menilai ayat yang pertama. Ayat yang pertama, coba kita baca, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan sekarang saudara, kalau pakai gadget kan itu di bawah ucapan bahagia itu kan ada Lukas 6 ayat 20 ya. Saudara klik itu. Nah, saudara naik ke atas di ayat yang ke-17. Saya ingin mengajak saudara melihat sebuah setting tempatnya saja. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus Sidon. Kalau kita baca ayat berikutnya, mereka datang untuk mendengarkan dia, untuk menyembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Nah, saya ingin membandingkan konteksnya begini. Kalau di Injil Matius, Yesus itu naik ke atas bukit. Gitu kan ya. Kalau saudara baca tadi di Matius pasal 5 ayat 1. Jadi ketika ngomong tentang kamu adalah garam dan terang gitu ya, didahului dengan kata berbahagialah yang banyak itu, dia posisinya naik di atas bukit. Tapi kalau di Injil Lukas, saudara, ia turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Jadi bisa kalian lihat ya, ada perbedaan. Kalau di Injil Matius, Yesus naik nih, ini ibaratnya bukit ya. Bahkan kalau di dalam teks bahasa asli bisa diterjemahkan gunung. Yesus naik ke atas bukit, jelas lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi kalau di Injil Lukas, dia turun, terus kemudian di tempat datar, ngomongnya seperti ini. Ada perbedaan. Nah, perbedaan ini memberi ciri khas tentang siapa penulis Injil. Kalau penulis Lukas, Injil Lukas itu ditulis untuk orang di luar Yahudi. Jadi kalau di luar orang Yahudi berarti bahasa-bahasanya, gestur-gesturnya ya untuk orang di luar Yahudi. Enggak perlu dekat dengan pemikiran-pemikiran orang Yahudi. Injil Lukas untuk orang miskin, orang sakit, para janda gitu ya. Jadi Injil Lukas memberi gambaran kalau Yesus turun, itu ada kedekatan tersendiri. Saya ambil contoh demikian. Kalau saudara pernah tahu presiden kita namanya siapa? Jokowi. Sebelum Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi jadi apa? Sebelum jadi gubernur jadi wali kota. Pada waktu jadi wali kota, ada satu kata yang sangat dekat dengan telinga rakyat, yaitu kata belusukan. Kata belusukan itu membawa orang pada imajinasi lebih dekat dengan rakyat ketimbang pejabat. Betul kan? Lebih dekat dengan orang bawah daripada para petinggi.
Maka ketika seorang pemimpin, karena kita bicara soal leader, seorang pemimpin dia turun, begitu kan ya, dia sebenarnya ingin hadir bersama dengan para rakyatnya. Kira-kira begitu. Jadi terminologi belusukan itu kalau dalam kacamata politis, itu terminologi budaya yang tanpa sadar orang masuk dalam kosmologi rakyat, makanya penerimaannya enak gitu ya. Jadi, nah bedanya dengan Matius apa? Kalau Matius itu Yesus naik ke atas. Nah Matius ditulis untuk orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mereka berimajinasi tentang Allah itu selalu di atas. Bahkan kalau saudara membaca Mazmur-Mazmur, Allah dijumpai di gunung-gunung. Kemanakah kami akan bisa melihat mendaki gunungmu yang tinggi? Allah selalu di atas. Dan kosmologi orang Yahudi kan berpengaruh sampai sekarang dalam imajinasi kita. Kita mengimajinasikan Allah itu di atas kan? Surga itu di atas atau di bawah? Atau di sekitar kita? Di mana? Imajinasi kosmologi orang Yahudi, Allah itu pasti di atas. Ini orang Yahudi ya, sekalipun kalau kita bisa menafsir ya, ada nanti tafsiran yang menarik. Nah, Allah selalu di atas. Orang Yahudi itu bilang surga itu disebut Hasamayim. Di bawah Hasamayim itu disebut Eres atau bumi. Di bawah bumi ada Seol, dunia orang mati. Makanya kalau ada konsep di mana Yesus turun dari surga, kata turun itu berarti dari atas ke bawah, betul ya? Setelah itu Yesus hidup bersama dengan para murid, dia disalibkan, dia mati. Mati terus kemana dia? Turun kemana? Kerajaan maut kan? Setelah itu dia bangkit, setelah dia bangkit dia naik ke surga. Gitu kan? Dia tidak menuju surganya lurus atau dia turun ke surga kan tidak seperti itu. Dia naik ke surga karena imajinasinya surga di atas. Dan orang Yahudi kalau ngomong gunung, imajinasi mereka selalu ingat dengan 10 perintah Allah itu kan didapat ketika Musa naik gunung. 2 loh batu itu terus kemudian turun diberikan kepada para umat Israel. Jadi Allah selalu di atas. Selalu di atas, selalu di gunung, kira-kira begitu. Maka kalau Yesus itu naik ke atas bukit, ada pesan tersendiri. Bahwa Yesus hadir untuk menggenapi Taurat. Maka kalau pembaca Matius sebagai orang Yahudi, ada gestur naik Yesus, ini berarti yang ngomong nanti Tuhan loh, kira-kira begitu. Ini enggak sembarangan ini. Ini guru yang naik, sekalipun pada konteks saat itu Yesus jelas sebagai seorang manusia, seorang guru, tetapi ada imajinasi tertentu yang dibangun oleh penulis Injil bahwa Yesus naik itu dia adalah Allah. Nah ketika dia Allah, dia memunculkan kalimat menarik ketika dia kita baca di dalam bacaan kita tadi mulai dari ayat yang ke-13. Kata 13 itu dimulai dengan kalimat apa? Bisa dibuka? Lukas pasal 6 ayat 13 dengan kata apa? Matius 6, sorry. Matius 6 ayat 13 dengan kata apa? Kamu, gitu kan ya. Jadi kamu adalah terang dunia. Matius pasal 5 ya. Sorry. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jadi kata garam dunia itu Yesus langsung mengidentifikasi. Yesus tidak ngomong bahwa hendaklah kamu jadi garam ataulah jadi seperti garam, tidak. Yesus bilang langsung kamu adalah garam. Bisa tahu ya perbedaannya ya. Kalau menjadi garam itu baru ada prosesnya, gitu ya. Atau jadilah seperti seakan-akan seperti garam. Tetapi Yesus langsung merujuk, kamu adalah garam dunia. Jadi Yesus sedang berbicara langsung tentang identitas yang selama ini para murid tidak sadari bahwa mereka adalah garam dunia.
Jadi ketika Yesus merujuk pada kamu garam dunia, setidaknya ada 2 poin yang kita bisa pelajari. Yesus mengidentifikasi tentang identitas, dan identitas itu berdampak, identitas itu penting, karena identitas itu menjadi bagian untuk mengeklaim yang melekat dengan diri kita. Ambil contoh demikian. Siapa tadi WL judulmu? Namamu? Marta. Oke, Marta. Marta, kamu pasti ada orang tua, Marta? Ada orang tua. Kalau kamu sebagai anak orang tuamu, kamu mengeklaim hakmu, gitu ya. Sebagai seorang anak butuh pendampingan orang tua misalnya. Karena itu melekat dengan dirimu. Tapi kan kamu tidak mungkin bisa minta kepada orang tua lain, sekalipun itu bisa terjadi, tetapi tidak akan bisa terus-menerus dan kontinu. Maka identitas itu penting untuk kita mengeklaim yang menjadi bagian dan melekat dengan kita. Sejak saudara usia 17 tahun, menurut negara Anda sudah dipandang dewasa. Anda boleh mengeklaim hak Anda punya KTP, Anda boleh mengikuti uji SIM, gitu kan? Uji apa itu namanya, mengendarai kendaraan. Anda bisa mencoblos ketika Anda pemilu nanti. Jadi identitas itu menjadi penting untuk mengeklaim yang melekat dengan diri kita. Maka kalau Yesus bilang kamu adalah garam, maka sebenarnya Yesus menunjukkan ada yang melekat dengan diri kita, ada yang hadir dalam diri kita. Dan itu harus berdampak. Nah, identitas juga bicara soal posisi. Ini bagian kedua ya. Jadi kalau kamu adalah garam, gitu. Garam itu kan sekalipun sedikit, tetapi kan selalu memberi rasa, gitu ya. Ada yang di sini hobi masak, saudara? Hobi masak? Ada? Oke. Dan suka apa itu namanya mencari-cari resep gitu. Kalau Anda suka masak, ketika Anda memegang garam, Anda harus menakarnya. Anda tidak bisa langsung masukkan semua garam seingin Anda. Berbeda dengan memasukkan sayur. Anda potong-potong sayur, Anda masukkan nggak apa-apa. Anda potong-potong wortel mau 2, 3, 4 nggak masalah. Tapi ketika Anda pegang garam, tidak mungkin 1 box langsung kamu masukkan. Nggak jadi masakan enak. Tapi Anda menakarnya sedikit dulu, dicicipi. Kalau kurang asin ditambah dikit, kebanyakan mau diracik ditambah gula ataupun kecap misalnya untuk menetralisir supaya tidak terlalu kuat. Garam sedikit tetapi memberi rasa. Tetapi garam juga tidak pernah terlihat. Garam tidak pernah muncul. Dan garam inilah yang kemudian memberi pengaruh. Dan kalau saudara tahu gitu ya, garam itu tidak muncul tapi memberi pengaruh, tetapi dampaknya besar. Saya ambil contoh sederhana. Dan ini berkaitan dengan poin yang kedua tentang posisi tadi. Di sini sebelah kiri tadi ada banyak pemain musik. Yang paling tidak kelihatan pemain apa, saudara? Pemain drum. Sudah pakai masker dikerangkeng lagi. Gitu ya, ditutup gitu ya. Tapi begitu Anda biasa ibadah nggak pakai drum, terus pemain drumnya nggak ada. Ada yang janggal? Ada. Sekalipun ibadah tetap bisa jalan. Masakan nggak ada garam, tetap bisa dimakan. Tetapi tidak akan sesedap kalau ada garam. Dan garam tidak perlu mencolok, tetapi dia sangat menentukan. Bisa paham ya? Dalam hidup saudara, ada kalanya kita berperan sebagai garam. Dan garam itu menunjukkan identitas tentang kerendahan hati.
Orang yang rendah hati, saudara, nggak perlu bicara soal diri sendiri, tetapi dia akan selalu dicari. Bunda Teresa pernah bilang demikian, jika kamu rendah hati, tidak ada yang akan menyentuhmu baik pujian maupun aib, karena kamu tahu siapa dirimu. Orang yang rendah hati tahu posisinya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan dan perbuat. Dia tidak perlu muncul sangat terlihat, dia harus didengar, tidak. Dia berperan saja, tetapi dia sangat berpengaruh. Ketika Anda bisa mempengaruhi, dan pengaruh itu bisa sedemikian rupa dalam kehidupan kita, saya pikir di sana kita memiliki power. Orang yang rendah hati, saudara, kalau Anda punya teman rendah hati itu kan selalu senang. Anda nggak punya tendensi untuk curiga dengan orang itu. Anda selalu nyaman dengan orang itu karena dia tidak akan berusaha tampil dan mengancam posisi saudara. Orang yang rendah hati dia tahu bisa menempatkan diri, tetapi kalau dia nggak ada selalu dicari. Karena sebenarnya orang ini punya pengaruh. Dia punya power. Dan orang-orang seperti ini menentukan masa depan kebersamaan. Yesus bilang kamu adalah garam. Ketika kita memposisikan sebagai leader dan kita tahu kita adalah garam, maka kita perlu menempatkan diri, tahu identitas kita, tahu posisi kita, tahu bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik, dan kita punya pengaruh. Dan Anda saudara, dan saudara tahu, influence is power. Pengaruh itu kekuasaan, daya. Pernah nggak saudara sudah makan malam, kenyang nih. Dan ketika saudara makan, Anda biasanya pegang handphone terus scrolling. Kalau Anda punya TikTok, mungkin Anda lihat TikTok, scroll, TikTok gitu ya. Dan kebetulan Anda makan kenyang, terus Anda ini salah satu manusia, makhluk di dunia ini yang paling suka somai katakanlah. Nah, terus ada influencer yang muncul gitu ya di TikTok Anda, dia review makanan. Halo Rek, neng Surabaya buka siomay anyar Rek, siomay ini Rek gitu misal gitu ya. Dia mereview dengan sedemikian, cheese kejunya itu kalau diangkat molor-molor Rek, enak Rek. Ini loh tempatnya di sini misal gitu ya. Terus Anda ini posisi kenyang, tetapi karena Anda pecinta somai, Anda lihat TikTok yang begitu menggoda, Anda langsung cari. Alamatnya di mana ya? Bisa GoFood enggak ya? Bisa GrabFood enggak ya? Terus Anda, pesen gitu ya. Ya setengah jam kemudian somai ada di depan Anda. Padahal Anda sudah makan kenyang. Jadi pengaruh itu bisa menggerakkan orang. Influence is power. Dan kalau saudara tahu bahwa Anda itu punya pengaruh dan bisa mempengaruhi seseorang, maka sebenarnya di sana ada identitas yang kuat yang Yesus sedang rujuk dalam diri saudara. Dan kalau kita tahu kita adalah garam, maka kita sebenarnya dimanapun kita berada, di masakan apapun, komunitas apapun, saya imajinakan seperti masakan. Mau itu sop, mau itu siomay, mau itu tumis, mau itu bumbu rendang, semuanya membutuhkan garam. Dia tidak perlu banyak tetapi sedikit sangat berpengaruh. Dia tidak menonjol tetapi selalu dicari. Dan karakter-karakter seperti inilah yang harusnya ada dalam kehidupan kita sebagai para pemimpin. Anda adalah garam dunia. Yang kedua, saudara, kita merujuk pada kamu adalah terang dunia. Saudara, terang sekecil apapun apabila berada di tempat yang benar, maka ia dapat menyinari dengan baik. Nah, pemimpin yang baik, leader yang baik, dia tidak hanya memberi cahaya untuk dirinya sendiri, dia tidak hanya ingin bersinar, tetapi dia juga bisa membuat orang lain juga bersinar. Ada pepatah mengatakan bahwa bintang tidak pernah beradu terang. Ada yang pernah tahu itu?
bintang tidak pernah beradu terang. Kalau saudara malam hari, tengah dini malam hari begitu, Anda lihat langit, katakanlah jam 1, jam 2, pada waktu terang ya, bukan pada waktu mendung mau hujan, enggak. Anda akan melihat betapa galaksi atau langit ini begitu indah. Malam yang gelap, tetapi bertaburan bintang, itu pemandangan yang jarang orang ingin temui. Tapi sekali Anda merenungkan dan melihat hal itu membawa ketakjuban tersendiri. Apalagi kalau saudara suka naik gunung. Ada yang di sini suka naik gunung, hiking? Ada? Sesekali dah pernah dicoba gitu ya. Di Sidoarjo ada teman-teman komunitas naik gunung. Ada 20 orang, senang sekali gitu. Rame-rame naik gunung begitu ya. Begitu di langit gitu ya, melihat bintang-bintang pada malam hari, terus bikin bakar-bakaran begitu ya. Terus bikin mie instan sekalipun ya mungkin hari itu lagi kalap gitu makan mie instan gitu. Diaduk-aduk, menyeripit, apalagi kalau suka kopi, bikin drill kopi panas gitu ya. Sambil melihat bintang. Dia memposisikan, saya berada pada puncak tertinggi, di mana orang lain di bawah saya, sekalipun tidak terlihat. Tapi melihat alam semesta yang begitu indah. Dan di sanalah bintang tidak pernah beradu terang. Maka seorang pemimpin yang baik tidak ingin bersinar sendiri. Dia juga ingin membawa teman-temannya, sahabat-sahabatnya bersinar juga. Karena sinar yang semakin banyak membawa keindahan yang luar biasa. Maka kalau di dalam setiap pelayanan kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita percaya bahwa setiap orang ada cahaya. Yesus bilang, kamu adalah terang. Maka selayaknya kita membuat terang itu terus bersinar dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita tidak ingin menonjol sendiri paling bersinar terus kemudian menyilaukan. Kita tidak suka. Kalau saudara bawa kendaraan, terus kemudian Anda tersilaukan dari depan itu kan tidak enak ya. Sangat terang, tapi terangnya sangat menyilaukan itu tidak mengenakan. Tapi kalau terangnya itu banyak, sedikit-sedikit, dan itu membawa kegembiraan bagi kita. Maka Yesus mengidentifikasi setiap para muridnya, kamu adalah terang. Dia harus bercahaya. Ini kan bertentangan Pak dengan yang garam tadi, gitu ya. Kalau garam tadi tidak kelihatan, tetapi memberi dampak. Tapi tidak boleh hanya tidak kelihatan, ada kalanya kita juga harus muncul. Maka Yesus menggandengkan kamu garam, kamu terang. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, harus digandengkan. Itu mirip dengan ucapan Yesus, jadilah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dua hal ini tidak boleh dilepas. Kalau saudara cerdik saja tanpa tulus, Anda jadinya licik. Kalau Anda tulus saja tanpa cerdik, jadinya bodoh. Maka Anda harus cerdik, tetapi juga tulus. Dua ini tidak bisa dilepas. Sama seperti halnya Yesus bilang, kamu garam. Di satu sisi kamu sedikit saja tetapi berpengaruh luar biasa. Karakter kerendahan hatimu, hubunganmu yang baik yang kamu bangun sedemikian rupa. Kamu tidak perlu egois dan kamu sangat dicari dan dibutuhkan karena kamu juga memberdayakan orang, memberi rasa di setiap komunitas-komunitas, begitu ya. Entah di keluarga, di pertemanan, di gereja. Tapi Anda tidak hanya menjadi garam, Anda harus jadi juga terang. Terang yang bersinar, yang dibutuhkan terang itu. Ketika gelap terjadi terus kita kemudian diam, ya makin gelap. Gelap harus dilawan dengan terang. Dan ketika kita punya terang itu, maka kita harus bercahaya. Tetapi cahaya kita tidak boleh menyilaukan dan membuat orang kemudian enggan dekat dengan kita. Cahaya itu harus bersinar dan membuat banyak orang juga bersinar. Dan kalau cahaya itu makin bersinar terang, maka di sanalah kita bisa melihat banyak orang bercahaya. Maka di satu sisi kita menjadi garam, di satu sisi kita menjadi terang. Dan dimanapun kita berada, kita akan membawa dampak.
Hidup yang berdampak adalah hidup yang layak dijalani. Kalau hidup saudara tidak berdampak, apalagi berdampak buruk, tidak ada dampak positifnya. Orang yang dekat dengan Anda justru frustasi. Orang yang dekat Anda justru menuju pada masa depan yang buruk. Maka saudara perlu koreksi. Anda pun juga perlu mengkoreksi. Siapa orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan Anda? Anda coba lihat circle Anda. Circle saudara ini kalau diteruskan ujungnya kemana? Kalau saudara punya teman sahabat, dia bisa support Anda, dia bisa menjadi kawan akrab Anda ketika Anda patah hati, katakanlah. Ada yang di sini patah hati? Ada yang pernah patah hati? Malu ya, angkat tangan ya. Kalau Anda patah hati, terus Anda depresi, terus teman Anda bilang, tenang ya kawan ya. Tuhan menciptakan manusia begitu indah dan banyak. Tidak perlu sakit hati dengan satu kekasih saja. Tuhan menyediakan yang terbaik. Bukalah matamu. Berjalanlah ke depan. Ibu mengandung kamu 9 bulan bukan hanya untuk lemah, terus kemudian Anda kalah dengan satu orang saja. Katakanlah begitu ya. Sahabat Anda memotivasi Anda, oke ya. Ibu saya ini mengandung saya supaya saya bisa menghadapi badai di tengah kehidupan ini. Masa gara-gara saya ditolak terus kemudian saya patah hati, terus depresi, nangis, mau bunuh diri. Apa itu? Sampah. Terus Anda berdiri tegap. Kalau Anda punya teman-teman seperti ini, Anda tahu masa depan Anda. Relasi Anda ini mau dibawa kemana? Relasi yang baik, persahabatan, teman, circle-circle yang membawa kita punya semangat yang baik, maka masa depan menjadi lebih indah kita jalani. Tapi bayangkan kalau circle Anda, wah itu kejam itu, dah pukul saja, misal kayak gitu ya. Nah saudara tahu ya, berita-berita yang lagi rame ini, yang David dihajar oleh siapa? Mario, ada yang tahu nggak? Tahu kan? Kasihan sekali sih Mario itu ya. Dia punya circle yang buruk. Teman-temannya ngomporin aja, udah hajar aja lah, nggak layak itu gini ya. Terus dihajar lah. Dan saudara bisa lihat, Anda mungkin tidak tahu kehidupan Mario dan keluarganya, tapi Anda bisa bayangkan, bisa-bisa mereka juga tidak dekat dengan orang tuanya. Iya kan? Tidak ada pengaruh yang baik. Kalau pengaruhnya baik, circle-nya baik, Anda bisa tahu dunia ini akan jauh lebih indah Anda lihat. Tapi kalau circle Anda yang mempengaruhi Anda, orang-orang yang buruk, orang-orang yang kemudian suka membenci. Dan orang membenci itu tidak pernah mau sendiri saudara. Orang yang membenci adalah orang yang mencari teman. Anda harus sadar itu. Misalnya kalau saudara nggak suka dengan siapa tadi WL-nya, siapa judulnya lupa? Siapa? Marta. Marta misalnya nih, nah Marta kebetulan suka pegang rambut ya, gitu ya. Iya kan? Ya, dia latah dan pegang rambut kalau memimpin WL tadi gini, nanti di videonya gitu ya. Misal, terus Anda nggak senang, Marta ini rambutnya sok paling baik misalnya gitu ya. Anda nggak senang, tapi percayalah kebencian Anda tidak akan pernah berhenti pada diri Anda. Anda akan cari orang lain yang satu frekuensi dengan Anda dan tanpa sadar Anda ingin membenci bersama-sama. Kebencian itu tidak pernah berdiri sendiri saudara. Kebencian itu selalu kolektif dan sifatnya mengajak. Dan kalau Anda tidak sadar, Anda pun juga masuk dalam trap-trap itu, jebakan-jebakan itu. Tanpa disadari. Anda nggak punya konflik pribadi dengan Marta, tapi gara-gara omongan tadi terus Anda berpikir, iya ya, wah jangan-jangan Marta ini memang begini. Anda tiba-tiba membenci dia. Padahal Anda tidak punya masalah dengan Marta misal. Maka hati-hati, circle Anda itu membawa kemana? Kalau pengaruhnya baik, it's okay. Tapi kalau pengaruhnya buruk, hati-hati juga. Maka setiap relasi kita itu berdampak.
Dan pemimpin-pemimpin yang baik bukan hanya sekedar memimpin diri sendiri, tapi juga komunitas. Dan saya berharap setiap saudara, baik di sekolah, di kampus, di pertemanan saudara, di keluarga, Anda bisa menjadi garam dan terang dunia. Anda bisa dirasakan, dibutuhkan, berdampak. Anda bisa membuat orang bercahaya, menemukan cahayanya. Kita sedih kalau kita melihat teman kita redup, bahkan padam. Maka selayaknya kita membuat mereka kembali bercahaya. Semakin banyak bintang yang bercahaya, semakin langit itu menjadi indah. Semakin kita bisa membuat teman-teman persekutuan kita menunjukkan kasih, sukacita, pengharapan mereka, saya pikir gereja ini punya masa depan. Gereja punya masa depan karena setiap pribadi memainkan peranan identitasnya dengan benar. Terpujilah Dia. Amin. Satu doa untuk kita, saudara. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang senantiasa kami harapkan mempengaruhi hidup kami. Mengubah cara pikir dan iman kami untuk terus bertumbuh di tengah kehidupan yang tidak dapat kami prediksikan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau Allah yang setia. Maka selayaknya kami belajar dari kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami juga setia dalam setiap panggilan hidup kami, di mana kami menjadi garam dan kami adalah terang. Kami garam karena kami dibutuhkan, kami berdampak, kami memberi rasa, dan kami tidak perlu berdiri dengan keegoisan kami sendiri. Karena dimanapun kami berada, kepemimpinan kami berdampak luar biasa. Kami juga adalah terang. Panggilan itu menjadi semakin nyata ketika kami sedih melihat sahabat-sahabat teman rekan kami yang dalam hidupnya menjadi redup. Kami mau membuat mereka terang, karena sejatinya setiap kami memiliki terang itu. Dan sekalipun badai kehidupan dunia begitu kencang menghantam kami tidak ingin padam, kami ingin terus bercahaya.
Dan membawa terang ini membuat dunia menjadi jauh lebih indah dan lebih baik. Maka ya Bapa, pimpinlah kami untuk setiap apapun yang kami putuskan dalam perkara kehidupan kami. Entah keputusan-keputusan kecil yang berdampak untuk diri kami sendiri, ataupun keputusan-keputusan besar yang berdampak untuk kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, kehidupan kerekanan, ataupun kehidupan masa depan kami. Kami mohon Tuhan pimpin. Hari ini kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan menjamah mereka. Sakit dapat melemahkan tubuh, tapi jangan biarkan sakit melemahkan iman percaya mereka. Maka ya Bapa, bermurah hatilah untuk mendampingi saudara-saudara sahabat kami yang sakit. Sehingga dalam kondisi apapun mereka tetap melihat penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga hadir dalam setiap doa-doa mereka. Jangan tinggalkan mereka. Bermurah hatilah untuk mengabulkan setiap doa mereka menurut kehendak dan kebaikan dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kami dikepung oleh pilar-pilar terkuat dalam keluarga kami. Entah ayah, ibu, saudara, di mana mereka membentuk kami, menjadi naungan kami untuk tempat berteduh, menemukan kekuatan kembali ketika dunia di luar sana menghantam kami begitu hebat. Rumah menjadi tempat benteng terakhir kami untuk menemukan kekuatan. Maka kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang menjadi lingkaran terdekat kami. Topanglah mereka dalam cinta kasih-Mu. Berikanlah kesehatan. Berikanlah hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kehadiran mereka membuat kami makin bersinar. Makin menjadi garam. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Usaha mereka. Dan biarlah apa yang dikerjakan juga boleh membuahkan hasil yang baik. Kami percaya ketika keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga anak-Mu ini mengandalkan Engkau, keluarga ini juga dapat berbuah di sepanjang musim kehidupan. Kami berdoa untuk studi kami, baik kami di jenjang SMP, SMA, ataupun kuliah, atau kami yang sudah mulai bekerja, Tuhan berkati. Agar setiap apa yang kami kerjakan menuju pimpinan dan kehendak Tuhan untuk masa depan kami. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, masa depan ada untuk mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mulai bergumul tentang pasangan hidup. Berkatilah agar menemukan pasangan yang sepadan, yang membawa kehidupan mereka makin bermartabat, makin terhormat dan makin mulia di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dan kami memohon Tuhan menuntun langkah kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami menyerahkan setiap para pengurus Komisi Pemuda Remaja, khususnya GKI Manyar ini dalam cinta kasih-Mu. Dan untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu yang boleh ambil bagian, terlibat, untuk membawa kehidupan bergereja kami makin indah, berkatilah. Tuhan melihat kerendahan hati dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga hadir di tengah kehidupan gereja kami. Sehingga siapapun yang mampir singgah, bahkan beribadah bersama kami, juga boleh menemukan damai Kristus. Ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas rahmat yang telah kita terima dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada kesempatan ini adalah dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita dapat memberi persembahan melalui transfer atau QR code scan atau memasukkannya dalam amplop dan dikumpulkan di kotak persembahan. Kita akan pujikan dengan satu pujian, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mari berdiri bersama. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas keluarga, atas kesehatan, atas teman-teman yang kami miliki, atas kesempatan kami beroleh pendidikan, atas semua Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kalau kami boleh hadir saat ini karena Engkau juga yang mengundang kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena Tuhan. Tuhan, biarlah kami menyadari pemeliharaanmu, kesetiaanmu, kasih-Mu dalam hidup kami terus-menerus. Dan sebagai ungkapan syukur kami dan ungkapan ketergantungan kami kepada Tuhan, kami memberi persembahan. Dan biarlah tidak hanya terbatas pada materi yang kami berikan, tapi biarlah hidup kami pun menjadi persembahan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hidup kami menjadi persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah di dalam masa muda kami, Tuhan menyatakan pribadi-Mu, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, dan Tuhan memakai dan mengutus kami ke tengah dunia. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami, ini hidup kami persembahkan di mezbah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, puji Tuhan kita sudah menerima sabda kebenaran firman Tuhan hari ini.
mungkin boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam mungkin yang masih sekolah ya, di dalam sekolah, studi pendidikan, atau perkuliahan, dan juga pekerjaan kita masing-masing. Kita mau mengikut Tuhan, kita mau peneladan sebagai hamba Tuhan, kita mau menyatakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan, kita mau ujikan dari KJ nomor 376. Kita sama-sama mau pujikan, ikut Dikau saja Tuhan. Katakan, ikut Dikau saja Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Aku selamat dan sentosa hanya oleh. Sama-sama pujikan. Aku ingin Dikau. Ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat ku bahagia. Kita pujikan bait yang kedua. Kita mau mengatakan bahwa kita mau ikut Tuhan dalam sengsara karena janjinya teguh. Katakan, aku Dikau sengsara karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama. Sama-sama katakan, aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat ku bahagia. Katakan, ku bahagia penuh. Ku bahagia. Sekali lagi mau katakan, ku bahagia. Ku bahagia penuh. Mari saudara, kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, boleh saat teduh sejenak. Baik, sebelum saudara sekalian pulang, mungkin ada tambahan pengumuman dari pengurus, dipersilakan. Halo teman-teman, kenalin aku Neta dari pengurus KPR. Mungkin yang pertama bisa ditampilin dulu yang ulang tahun. Di minggu ini ada Yunike, Nidya, Adrian, Jason Cokrowijoyo. Mungkin ada yang hadir hari ini? Belum ada ya kayaknya. Oh itu Jason, boleh maju Jason. Happy birthday Jason. Mungkin ada yang mau didoain Jason? Kesehatan sama sekolah.
Mungkin bisa minta penatua untuk mendoakan. Yuk kita umur berapa Jason? 16. Mirip-mirip sama saya. Dulu tapi ya. Oke, ya kita sama-sama doa ya. Tuhan terima kasih beberapa teman kami berulang tahun, diantaranya Jason. Berdoa untuk Jason untuk kesehatan dan sekolah yang sedang Jason kerjakan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan mendampingi, memimpin, memberi hikmat di dalam perjalanan hidupnya. Biarlah Jason dan teman-teman kami lain-lain yang berulang tahun makin mengenal Tuhan, makin menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan, makin mencintaimu, dan mereka akan melihat keajaiban-keajaiban perbuatan karyamu dalam hidup mereka, dan kau juga memakai mereka, memakai Jason untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan sebelumnya bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan teman-teman ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Happy birthday. Terus mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama kali hadir di kebaktian KPR, boleh berdiri. Oke. Boleh kenalan nama, kesibukan. Nama saya Jason juga, dan saya mahasiswa. Halo, nama saya Michelle, saya juga mahasiswa. Selamat datang. Terus untuk pengumuman selanjutnya, TIP minggu ini diganti dengan LG ya teman-teman. Komisi Pemuda Remaja mengucapkan terima kasih pada Pendeta Yoses atas firman-Nya hari ini. Terima kasih juga untuk Penatua Pak Paul untuk bertugas pada minggu hari ini. Selain itu di pelayanan altar ada WL, singer, musik, juga para petugas kebaktian Asyir, Muhammad, dan BIC. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Selesai ibadah ini teman-teman jangan pulang dulu ya, karena ada tea time di ruangan depan situ. Terus ada yang spesial karena ada message corner. Teman-teman bisa banget kirim surat atau kasih snack gitu buat teman-teman. Nah, udah sih itu aja untuk pengumuman minggu ini. Thank you banget ya. Oke, buat teman-teman yang nanti bisa dilanjutkan untuk tea time-nya di depan ya. Oke, thank you banget. Yuk, happy Sunday, katakan salam selamat hari Minggu ke kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan